Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Sahabat-sahabat Al-Ihsan yang berbahagia dimanapun jenengan berada, ya. Pada kesempatan hari ini marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Dia telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali dan menimba ilmu darinya, yaitu Asmaul Husna, yang pada hari ini kita sampai pada urutan yang ke-29, Al-Hakamu. Dan salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga kaum muslimin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, kita langsung saja ya. Sebagaimana biasanya kalau kajian Tazkiyatun Nafas, jenengan bisa langsung nyetop saya, ya, langsung bisa menanyakan apa-apa yang tidak paham, ya, sehingga nanti enggak sampai kelewatan begitu. Oke, baik, yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basitul Khafidhur Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir. Al-Hakamu. Jadi Al-Hakamu yang artinya Dia Allah yang maha menentukan hukum. Al-Hakamu artinya Dia Allah yang menentukan hukum. Baik, yuk kita buka surah Al-An'am, surah 6 ayat 114. Ya, saya baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghairallahi abtaghi hakaman wa huwallazi anzala ilaikumul kitaba mufassala walladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalum mir rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Yang artinya saya baca saja semua ya. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal Dialah yang menurunkan Al-Quran ini kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ya, baik. Jadi kita mengambil surah Al-An'am ayat 114 ini ya sebagai pijakan
ya, atas apa yang akan kita uraikan, yaitu pantaskah afa ghairallahi, pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Tentu saja ini dikatakan oleh Rasulullah ya, yang diarahkan oleh Allah. Pantaskah aku mencari hakim selain Allah, padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu secara rinci. Jadi itu ya. Jadi hukum Allah, ya, al-hakamu, hukum Allah itu sangat rinci. Nah, Allah lah yang menentukan hukum itu. Ya. Nah, orang-orang yang telah kami beri kitab, maksudnya adalah orang-orang terdahulu, itu sebenarnya mengetahui, benar-benar mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Ya. Maka tidak ada alasan bagi kalian atau bagi kita itu untuk ragu. Kita tidak memiliki alasan untuk meragukan Al-Quran itu. Nah, jadi ya yang kita harus garis bawahi adalah bahwa hakim, ya, hakim atau hukum atau al-hakamu, salah satu asma Allah itu adalah memberitahukan kepada kita bahwa Allah lah yang menentukan hukum secara rinci. Secara rinci. Sudah rinci, ya, detail gitu. Oke, sekarang kita ambil satu lagi surah Al-Maidah, ya, surah kelima. Silakan dibuka kalau yang siap dengan Al-Qur'annya. Jadi Al-Maidah ayat 50. Insya Allah ini terkenal ya ayatnya ya. Baik, saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Yang artinya, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukumnya Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Nah, jadi kita ambil dua itu, kita ditanya oleh Allah, apakah hukum jahiliyah itu yang kita kehendaki? Tentu tidak, gitu kan? Nah, siapakah yang lebih baik ya, hukumnya? Ya, hukum atau siapakah yang lebih baik daripada hukumnya Allah untuk orang-orang yang mereka itu yakin. Jadi orang-orang beriman itu meyakini bahwa hukum terbaik itu adalah hukum Allah. Hukum tertinggi itu adalah hukumnya Allah. Karena kalau hukum bikinan manusia itu ya pasti tendensius banget. Ya, pasti ada tendensinya. Manusia membuat hukum pasti ada tendensinya, yaitu untuk melegalkan apa yang mereka inginkan, untuk menuruti apa yang mereka inginkan. Itu kalau hukum manusia. Karena itu dibanding hukumnya manusia, tentu hukumnya Allah itu jauh lebih sempurna. Karena Allah tidak memiliki tendensi. Apa tendensinya Allah? Orang Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, Allah Maha Berkuasa. Sehingga Allah tidak memiliki tendensius apapun untuk membuat hukum buat kita manusia. Gitu kan. Bedanya itu. Nah, kalau hukumnya manusia pasti lemahnya di sana sini. Karena manusia itu sendiri dia bikin hukum untuk manusia itu sendiri. Ya, ini sehingga banyak sekali tendensi-tendensi yang ada di sana. Nah,
Sehingga hukum Allah inilah hukum yang tertinggi, hukum yang tidak ada tandingannya, hukum yang tidak mungkin diragukan ketika kita memang meyakini ya bahwa Allah itulah penguasa alam semesta, bahwa Allah itulah pencipta kita, bahwa Allah itulah yang menyayangi kita dengan dia membuat hukum-hukum itu adalah untuk agar kita hidup bahagia. Ya, selalu di Al-Insan itu dikatakan bahwa hukum Allah itu atau hukum yang ada di dalam Al-Qur'an itu ibaratnya seperti pagar ya, seperti rumah itu yang ada pagarnya. Jadi agar orang-orang jahat tidak bisa memasuki rumah. Atau agar kita memiliki batasan-batasan. Jangan sampai kita keluar pagar. Karena ketika kita keluar pagar, maka persoalan-persoalan yang tidak penting, ya, persoalan-persoalan yang tidak penting bagi kehidupan kita itu akan bermunculan. Karena itu dibatasilah manusia itu dengan hukum-hukum itu. Dan semuanya itu adalah untuk kebaikan manusia. Salah satu asma Allah adalah Al-Hakam. Jadi Allah lah pembuat hukum, Allah lah yang menentukan hukum, dan itu semua adalah untuk kebaikan manusia. Oke. Terus kemudian Al-Hakam, ya, Al-Hakam itu berarti juga Allah menetapkan hukum itu kepada seluruh makhluknya dan tidak ada yang bisa membantahnya. Ya, Al-Hakam. Allah itu menetapkan hukum kepada seluruh makhluknya dan tidak ada yang bisa membantahnya. Nggak bisa. Hukum Allah itu sesungguhnya nggak bisa dibantah. Ya. Siapapun tidak bisa membantahnya. Nah, mungkin kita kasih contoh ya, bahwa hukum Allah itu nggak bisa dibantah. Misalkan Allah menciptakan, ya udah rasa ngantuk aja. Ya. Allah menciptakan rasa ngantuk kepada manusia. Itu hukumnya Allah. Jadi manusia itu kadang-kala ono ngantuke gitu kan. Ya, ngantuk. Siapa yang bisa melawannya? Ya, nggak bisa. Diminumin kopi Bu Ida. Ya, 1 gelas, 2 gelas, apa, seteko. Ya, tetap aja akan ada tetap dia akan delosor dan ngantuk. Itu contoh kecil ya, contoh kecil bahwa sesungguhnya manusia itu tidak pernah bisa melawan hukumnya Allah. Sesungguhnya begitu. Sama ketika manusia melakukan kesalahan, ya, Allah menentukan hukum bahwa itu salah. Misalkan mencuri atau berbohong. Gitu. Allah tentukan hukum itu bahwa mencuri atau berbohong itu adalah satu kesalahan. Pun itu tidak bisa dilawan oleh manusia. Hati manusia akan berkata kepada dirinya sendiri bahwa kamu telah melanggar aturan Allah, kamu telah melanggar hukum Allah, kamu telah mencuri, kamu telah berbohong, dan itu akan membuat manusia itu galau. Ya, galau, sedih, resah, gelisah. Nggak ada orang yang bisa melawan hukumnya Allah. Karena itu di Al-Insan juga sering saya katakan bahwa nek iso lawanan kan gitu ya. Siapa yang bisa melawan hukumnya Allah? Nggak ada. Kalau bisa lawanan silakan. Ya, silakan dilawan. Nggak bisa. Oke, kemudian kalau yang bikin hukum itu adalah manusia misalnya, kalau yang bikin hukum itu adalah manusia, maka hukum itu akan berubah-ubah. Ya enggak? Karena sifatnya manusia yang juga berubah-ubah. Ya. Dan kalau manusia bikin hukum pasti juga akan berubah-ubah. Apa? Sesuai dengan karpe. Ya, sesuai dengan nafsunya gitu. Karena manusia itu memiliki nafsu. Karepe luweh akeh, ya kan gitu. Karepnya manusia itu jauh lebih banyak ketimbang kesadarannya dia untuk dia mentaati Sang Pencipta.
Karena itu sangat berbahaya kalau manusia itu bikin hukum secara menyeluruh ya. Kehidupan manusia misalnya dia bikin hukum secara menyeluruh. Apa-apa dia bikin undang-undang ini, undang-undang itu tuh sangat berbahaya. Karena ya itu tadi, ketika nafsunya berubah ya berubahlah hukum. Kan? Misalnya seorang yang sedang jadi presiden ya, ingin agar hukumnya dirubah untuk apa? Agar dia menjadi presiden seumur hidup misalnya. Nah, itu sesuai dengan nafsunya. Ya kan? Akan selalu begitu manusia itu. Karena itu sangat-sangat tidak mungkin manusia itu membuat hukum untuk dirinya sendiri. Sangat tidak mungkin. Karena pasti akan begitu. Sangat tendensius. Kita bikin contoh lagi. Kita bikin contoh lagi. Allah telah memutuskan hukum bahwa surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kan begitu hukumnya Allah yang sudah dibuat. Surga itu akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan ini tidak ada yang bisa mengubahnya. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Ya kan terbukti, ketika seseorang bertakwa, ya, ketika seseorang bertakwa, maka dia akan memperoleh surga. Nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia ini pun, seorang yang bertakwa itu, dia sudah merasakan bahwa dia mendapatkan surga. Dengan apa? Dengan ketentraman yang ada di dalam hatinya. Ya kan? Itu hukum Allah yang dibuat. Ya. Allah menentukan hukum, siapapun yang bertakwa, manusia, siapapun dia yang bertakwa, maka dia akan masuk surga. Artinya dia akan bahagia. Jadi ketika seseorang itu dia mengikuti arahan-arahan Allah, dia menjadi orang yang baik, ya maksudnya soleh itu baik ya. Dia menjadi orang yang soleh, dia menjadi orang yang baik, dia menjadi orang yang dermawan, dia menjadi orang yang mempunyai empati kepada orang lain. Pokoknya semua arahan-arahan Allah itu dia ikuti, ya, maka dia akan bahagia hidupnya. Nah, itu hukum Allah yang tidak bisa dirubah. Itu hukum Allah yang tidak bisa berubah. Kenapa? Karena Allah adalah Al-Hakam. Dialah yang menentukan. Yang menentukan hukum itu Allah. Kalau Allah katakan bahwa orang baik itu pasti hatinya tentrem, ya pasti akan seperti itu. Pasti akan seperti itu. Orang yang baik pasti akan bahagia. Orang yang baik hatinya akan tentram. Orang yang mengikuti arahan-arahan Allah, maka dia akan hidupnya akan berbahagia, akan damai sejahtera. Nah, itu hukumnya Allah, nggak bisa dibantah. Nggak bisa nggak bisa. Pun sebaliknya kan Allah memutuskan hukum bahwa neraka itu adalah tempatnya orang-orang dolim. Ya, misalnya kebalikannya ya. Neraka itu adalah tempatnya orang-orang yang fasik, orang-orang munafik, dan seterusnya. Dan ini juga tidak bisa ada yang mengubahnya. Nggak bisa ada yang mengubahnya. Tidak akan berubah sampai kapanpun. Ketika seseorang itu dia berlaku dolim, ketika seseorang itu fasik, ya, fasik itu suka berbuat salah, seru salah dilakoni, itu fasik ya. Ketika seseorang itu munafik, ya, maka pasti dia menderita kok. Nggak usah nunggu di akhirat. Nggak usah nunggu di akhirat. Di dunia ini hukum Allah berlaku. Dia pasti sudah berada dalam kondisi kehidupan yang tidak mengenakkan. Ya. Jadi neraka itu sudah diperoleh sebenarnya ketika seseorang itu zalim. Zalim, fasik, munafik, dan seterusnya. Orang-orang yang suka melanggar ketentuan Allah itu, ya, dia pasti akan menderita. Nah, itu salah satu contoh bahwa hukum Allah itu tidak mungkin bisa dilawan oleh siapapun. Makanya kalau ada orang mau melawan hukumnya Allah itu sebenarnya orang bodoh. Sampai kapan mau dia lawan hukumnya Allah? Ya, sampai delungsep dia juga nggak akan sanggup.
Ya, itu kalau orang paham. Jadi dia orang yang melawan Allah itu sesungguhnya orang yang hanya menyia-nyiakan waktu, ya, menyia-nyiakan tenaga, menyia-nyiakan semua hal yang diberikan oleh Allah kepadanya. Sia-sia saja. Karena Allah adalah Al-Hakam. Dialah penentu hukum. Tidak bisa dibantah dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Enak tegas ya. Oke, terus ada di surah Al-Kahfi, mungkin bisa sampai catat ya. Al-Kahfi itu surah 18 ya, ayat 92, nanti bisa buat PR dicari sendiri, yang artinya itu begini. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain. Gitu ya. Maksudnya gini, manusia itu sudah tahu bahwa hukum Allah itu tidak bisa dilawan. Tidak bisa dilawan gitu loh. Ya. Karena hukum Allah itu tidak bisa dilawan, maka kemudian mereka itu menempuh suatu jalan yang lain. Jadi golek jalan dhewe gitu. Urip karepe dhewe, itu maksudnya. Ya, uripe akhirnya karepe dhewe semau gue apa maneh. Uripe karepe dhewe semau gue, ya wis sak karepe dhewe. Nak gelem mau ngalor saja, mau ngidul saja, ya kan? Sudah tidak punya lagi manajemen diri yang bagus. Ini ketentuan Allah dan nggak akan bisa dibantah sampai kapanpun. Ya, tegas banget itu. Al-Hakamu. Allah lah penentu hukum. Ayo, sapa sing iso ngelawan-lawanen nek iso. Nggak bisa, karena Allah adalah Al-Hakam. Ya. Kemudian mereka itu menempuh suatu jalan yang lain. Ya, ketika seseorang tidak mau tunduk kepada aturan-aturan Allah, maka mau tidak mau dia itu menempuh jalan yang lain. Jalan yang tersesat istilahnya Al-Quran. Jalan yang sesat. Jalan yang penuh dengan geronjalan. Geronjalan apa beronggalan ya? Ya. Geronjalan, beronggalan, yang penuh dengan batu-batu kecil, yang penuh dengan batu-batu sandungan, yang penuh dengan lobang-lobang, itu yang akhirnya dia pilih. Nauzubillah, tapi mereka nggak tahu itu, mereka nggak sadar tuh. Ini loh al-hakam, ketentuan Allah bahwa siapapun yang tidak mau mengikuti ya apa yang sudah digariskan oleh Allah, ini loh jalan yang baik, pasti dia akan menempuh suatu jalan yang lain. Dan jalan yang lain itu pasti berkelok-kelok. Ya kan? Sering kita bahas juga di Al-Insan, orang yang beriman itu ibaratnya dia naik pesawat ya dari Surabaya ke Jakarta itu hanya butuh waktu 1 jam. Ya kan? Hanya butuh waktu 1 jam. Tapi orang yang tidak beriman kepada hukum-hukum Allah ini, mereka ibarat pergi ke Jakarta naik sepeda ontel. Nah, datangnya berapa tahun itu? Ya gak tahunnya ya, berapa hari. Nah, datangnya itu berapa hari atau berapa bulan itu naik sepeda ontel ke Jakarta dari Surabaya ke Jakarta. Itu beda nih. Karena apa? Ini sudah menjadi ketentuan sunatullah hukum alam yang sudah berlaku di alam semesta ini yang nggak bisa dilawan oleh siapapun. Kemudian ada orang yang mencoba melawan hukum Allah. Itu loh, sunatullah dilawan, hukumnya Allah dilawan, hukum alam dilawan gitu. Ya wes, akhirnya dia harus terlempar untuk mencari jalannya sendiri. Hidupnya penuh dengan penderitaan, ya. Harta banyak tapi tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya kan? Punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat buat dirinya. Ya. Itu orang-orang yang dia mencari jalan yang lain, bukan jalan yang sudah ditunjukin oleh Allah. Padahal jalan yang sudah ditunjuki oleh Allah itu Masya Allah, lurus. Saya selalu katakan ya, ihdinas shiratal mustaqim. Jalan yang ditunjuki oleh Allah itu lurus, kenceng, luas, lebar, apa itu namanya? Lempeng, ya. Lurus, luas, lebar, lempeng. Siapapun itu bisa melewati jalan itu. Siapapun.
seberapa banyak manusia atau makhluk Allah atau hamba Allah, semuanya bisa melewati jalan itu. Sesungguhnya begitu. Akan tetapi manusia yang makhluk suka protes itu, ya dia lebih memilih jalan-jalan yang lain. Yang dia pilih itu jalan-jalan yang sempit, ya jalan-jalan yang ya itu tadi geronjalan yang penuh dengan ancaman-ancaman sesungguhnya. Ya kan? Kalau orang mengikuti jalannya Allah, kalau misal kita ada ancaman di jalan, ya Allah menjadi pelindung kan gitu. Allah lah yang akan melindungi orang-orang yang mengikuti jalan Allah tadi. Allah yang menjadi pelindung. Tapi kalau orang itu mencari jalannya sendiri, ya dia tersesat jalan yang dilewati berkelok-kelok, munggah mudun, ya. Terus kemudian ada kecelakaan dan dia terjatuh, siapa yang akan nolongin? Ya tanginya dewe. Ya. Siapa yang akan nolongin? Jadi sehingga orang yang menderita dan dia tidak pernah bisa bangun dari penderitaannya, ya kehidupannya yang penuh dengan sering dia katakan itu katanya sebagai ujian, padahal bukan ujian, tapi dia nggak mau jalannya Allah gitu aja. Nggak kapan selesainya? Nggak ada selesainya itu. Kenapa? Karena dia nggak bisa menolong dirinya sendiri. Mana mungkin manusia menolong dirinya sendiri? Nggak ada. Manusia nggak bisa kok menolong dirinya sendiri. Ya, dalam tanda petik, manusia nggak bisa menolong dirinya sendiri. Allah lah yang akan menolong. Siapa Allah? Selalu saya katakan, al-haq, sifat Allah yang diwajibkan. Ya, sifat wajibnya Allah itu adalah al-haq, sang kebenaran itu. Apa? Sang kebenaran itu loh yang akan menolong kamu ketika kamu ini berjalan mengikuti jalan yang sudah ditunjuki oleh Allah. Itu bedanya. Tapi kalau nggak mau ngikuti jalan yang ditunjukin oleh Allah, kemudian dia pilih jalannya sendiri, ya sudah. Jatuh bangun silakan. Ya, jatuh bangun sendiri silakan, kata Allah. Kamu sudah dikasihin solusi, dikasihin ditunjukin sudah jalan. Kan Al-Quran itu, lalu saya katakan, Al-Quran itu kan ibarat buku panduan. Ya, kalau kita beli sepeda motor Yamaha itu loh, kita kan dapat buku panduannya dari Pak Yamaha itu. Nah, itu kan tinggal buka bagaimana cara mengoperasikannya. Kan gitu, sama hidup ini juga seperti itu kan. Hidup ini juga seperti itu. Ketika kita ingin selamat, ketika kita ingin kehidupan kita itu penuh dengan nilai-nilai, ya, maka kita harus buka buku panduan itu bagaimana caranya hidup. Yaitu Al-Qur'an 30 juz itu menunjukkan bagaimana caranya kita harus hidup mulai A sampai Z. Nah, semuanya ada di dalam Al-Quran itu. Nah, ketika orang tidak mau jalannya Allah, dia memilih jalannya sendiri, ya terserah, kata Allah. Nah, kan tidak butuh. Ya kan Allah kan tidak butuh sama makhluk. Orang dia maha kaya raya, semuanya miliknya kok. Ya sudah. Allah nggak maksa. Silakan kamu. Allah cuma nunjukin kalau kamu mau bahagia, caranya kamu harus mengikuti petunjukku, kata Allah di dalam Al-Quran 30 juz. Tapi kalau kamu mau cari jalanmu sendiri, ya silakan. Itu Allah tidak pernah maksa, Allah tidak butuh gitu. Oke, jadi begitulah ya orang-orang yang zalim adalah orang-orang yang mengambil jalan yang lain. Orang-orang yang zalim itu adalah orang-orang yang mengambil jalan yang lain selain yang ditunjukin oleh Allah. Nah, itu disebut orang yang zalim. Ya. Kadang-kadang orang ada kalimat zalim itu dia tidak paham. Aku ki zalim apa sih gitu. Ya. Aku ki zalim apa sih gitu. Padahal cukup disebut dolim ketika seseorang itu nggak mau dengan petunjuk Allah, lah itu dolim gitu loh. Untuk menjadi orang dolim itu nggak mesti ngerampok dulu. Ya, dolim itu ketika kamu ditunjukin oleh Allah dan kamu nggak mau, ya wes, dolim kamu.
Dan silahkan rasakan sendiri akibat kezaliman itu. Karena dampaknya itu bukan ke siapa-siapa kok. Ke dirinya sendiri. Kezaliman itu dampaknya ke dirinya sendiri, bukan ke orang lain. Ya. Kalau kamu zalim, ya wis menderita. Ngono toh. Nah, makanya jangan zalim. Kan gampang ini ngaji kita ini. Ya. Kalau kamu zalim pasti menderita. Ya. Karena itu jangan zalim. Kalau nggak zalim, ya ikuti arahan Allah. Ikuti al-hakam, sifat Allah itu. Maka kamu tidak akan zalim. Gampang kok, mek ngono tok. Iya. Makanya kalau kita lagi sedih itu, kita nasihati kepada diri sendiri. Saya selalu nasihati kepada diri sendiri. Saya berdiri di hadapan cermin, saya katakan kepada diri saya, wahai Amini Mauida, jangan zalim. Wahai Amini Mauida, jangan zalim. Itu bukan malah kalau ada orang bilang kamu jangan zalim malah kita marah. Ya jangan. Justru kita cari tahu apa benar ya saya ini zalim. Mungkin memang saya zalim. Karena kalimat zalim itu sesungguhnya ketika kamu tidak mengikuti arahan Allah, ya zalim lagi. Karena kalau kita zalim pasti kita akan sedih. Kita akan nangis. Itu namanya sunatullah. Apa? Allah sudah menentukan hukum. Al-hakamu. Nggak bisa dibantah sampai kapanpun. Sudah. Kalau kita sedih, pasti ada kezaliman yang kamu lakukan. Minimal. Minimal. Salah dalam berpikirmu. Minimal. Karena berpikir kita salah, kita akan menderita kok. Durung karuan salah, caramu mikir salah, itu lo sudah bikin nangis. Ya, apalagi berbuat salah. Konsekuensinya pasti menderita tuh. Nah, itu al-hakamu. Ternyata Allah lah yang menentukan hukum dan nggak bisa dibantah dan pasti akibatnya akan berasa kepada diri kita masing-masing. Tegas. Al-Quran itu tegas. Jadi sekali lagi zalim adalah orang-orang yang mereka mengambil jalan lain, bukan jalan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus kemudian apa dari sini ada yang mau bertanya? Belum? Oke, saya teruskan. Saya terlalu keras ya? Enggak. Biasa Bu Ida begitu. Ya. Oke. Jadi orang-orang yang telah beriman dengan Asmaul Husna Al-Hakam ini, ya, maka dia akan memiliki keyakinan, ya, dia akan memiliki keyakinan bahwa hukum Allah itulah yang paling benar, ya, hukum Allah itulah yang paling benar. Karena itu dia selalu berusaha dengan sekuat tenaga untuk agar hukum Allah ini tegak atas dirinya. Ya, untuk agar hukum-hukum Allah itu tegak atas dirinya. Oke. Jadi begini ya. Bisa jadi kita misalkan dalam satu kampung ya. Kita dalam satu kampung tuh hukum Allah tidak bisa tegak di sini, Bu Ida. Oke. Karena di dalam satu kampung itu kan banyak orang, ya. Hukum Allah tidak bisa tegak di situ. Oke, karena banyak orang, gitu kan. Terus gitu, di dalam sebuah rumah tangga atau rumah tangga kita, hukum Allah tidak bisa tegak di dalam rumah tangga saya, Bu Ida. Misalnya. Oke? Oke. Karena di dalam sebuah rumah tangga itu banyak orang. Ada bapak, ada ibu, ada anak, mungkin ada yang lain-lain, kan gitu kan. Nggak bisa tegak di dalam rumah tangga saya, hukum Allah ternyata nggak bisa tegak, Bu Ida. Oke. Terus kemudian akan sampean katakan kepada saya misalkan, saya belum bisa menegakkan hukum Allah, Bu Ida. Saya tanya, alasanmu apa? Kan tadi
Orang kampung alasannya karena banyak orang, ya kan? Hukum Allah tidak tegak pada rumah tangga kita, karena rumah tangga kita juga pemimpinnya juga bukan kita kan, ada suami kita yang memiliki hak untuk memimpin rumah tangga. Jadi oke, memang ada beberapa orang. Tapi ketika jenengan bilang bahwa hukum Allah tidak bisa tegak atas diri saya, Bu Ida, saya tanya, alasanmu apa? Coba, alasan kita apa? Saya hanya berandai-andai ketika kita ditanya oleh Allah nanti di yaumil mahsyar, ya, Allah akan mengampuni kita. Ketika di lingkungan kita hukum tidak tegak, Allah ngampuni. Ya, karena kita tidak memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum di lingkungan kita. Di rumah tangga kita, Allah ngampuni. Kenapa? Karena kita bukan pemimpinnya. Ada pemimpin keluarga tersendiri, kita nggak punya otoritas, katakan seperti itu. Tapi ketika kita ditanya oleh Allah, kenapa wahai Amini Mau'idah, hukumku tidak tegak atas dirimu, apa yang akan saya katakan? Apa yang saya katakan? Hmm? Apa yang alasannya apa coba nanti? Saya nggak punya alasan kan? Dirimu, wahai Amini Mau'idah, hukumku harus tegak atas dirimu, wahai Amini Mau'idah. Saya jawab apa? Nggak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah kasih kita akal. Allah sudah kasih kita hati. Allah kasih kita lisan. Allah kasih kita telinga. Ya, apa alasanmu? Kamu punya lisan kok untuk bertanya ketika kamu tidak tahu? Kamu punya telinga kok untuk mendengarkan ketika kamu tidak tahu? Apa alasanmu? Sehingga hukumku tidak tegak atas dirimu. Apa alasanmu? Itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Jadi kita tidak punya alasan di hadapan Allah nanti ketika hukum Allah itu. Bahwa sifat Allah itu al-hakam. Allah yang tentukan hukum itu. Kemudian hukumnya tidak kita tegakkan atas pribadi-pribadi kita. Kita tidak punya jawabannya. Saya tidak punya jawabannya apa. Ya, nanti mungkin dalam sesi pertanyaan, Saman bilang aja, saya punya jawabannya Bu Ida, itu saya senang. Ya, tapi saya untuk diri saya sendiri, saya nggak punya jawabannya apa. Wong Allah kasih saya kaki kok untuk berjalan. Allah kasih saya tangan. Allah kasih semuanya yang memungkinkan saya itu bisa menegakkan hukumnya. Kan gitu. Semua dikasih. Akal yang pintar sekali manusia itu berpikir. Harusnya. Saya nggak punya jawaban ketika pertanyaan itu diutarakan kepada saya. Mengapa hukum-hukumku tidak tegak atas dirimu? Oke. Terus kemudian hukum Allah itulah hukum yang tertinggi. Ya, hukum Allah itulah hukum yang tertinggi. Kan ada hukum yang lain, ya, ada hukum-hukum yang lain, misalkan hukum akal, hukum adat, hukumnya pemerintah, gitu ya. Nah, tetapi di antara itu semua, maka hukum Allah lah yang tertinggi. Nah ini, ya. Jadi hukum Allah adalah yang tertinggi. Ada beberapa hukum ini. Ada hukum Allah, ada hukum akal, ada hukum adat, dan ada hukum pemerintah. Ya. Jadi kalau kita misalkan mengikuti hukum akal, ya, kita mengikuti hukum akal. Akal itu sangat terbatas. Ya, akal itu sangat terbatas. Jadi terkadang akal itu tidak bisa nyampe. Nggak nyampe akali. Mikir itu nggak nyampe. Ya, karena terbatas itu tadi. Ya, mau kita kasih contoh ya. Mau kita kasih contoh misalnya. Wudhu saja. Ya kan? Wudhu. Kita berwudhu. Kita berwudhu. Ya. Habis gitu batal. Ya, tahu sebabnya batal ya. Karena ada yang bunyi tuh. Ya. Nah, kok kemudian perintahnya itu disuruh membasuh muka. Ya kan Al-Quran bilangnya membasuh muka. Membasuh muka. Membasuh kedua tangan. Nah, kalau pakai akal,
Kalau kita pakai akal, nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal kan? Harusnya yang dibasuh itu ya tempat keluarnya bunyi tadi. Paham ya? Ya, harusnya itu yang dibasuh itu ya tempat bunyinya tadi, karena keluarnya dari sana. Tapi kenapa kemudian Allah perintahkan kita wudhu itu kok membasuh muka, membasuh tangan. Nah itu nggak masuk akal. Itu hukum yang mungkin kalau dipikir sama akal, ya akal kita nggak nutut. Akal kita nggak nutut. Jadi kalau karena istilahnya karena itu apabila mungkin ada hukum Allah yang bertentangan dengan akal ya, maka kita harus mengembalikan kepada iman. Ya, kita kembalikan kepada iman kita karena memang akal itu sangat terbatas. Ya, jadi hukum akal itu sangat terbatas, akal sangat terbatas. Kalau seperti itu tadi kita mikir kok koyok gak masuk akal ya hukumnya Allah itu kok gak masuk akal. Nah kita kembalikan kepada iman. Kita beriman kepada Allah bahwa Allah itu adalah menghendaki. Allah selalu ingin atau selalu menghendaki manusia itu baik. Allah selalu menghendaki manusia itu bahagia. Allah selalu menghendaki manusia itu sejahtera. Itu saja imannya. Nah, karena akal kita nggak nutut, gitu. Akal kita terbatas. Nah, terus kemudian hukum adat. Nah, hukum adat dan hukum pemerintah ya. Nah, bila hukum adat atau hukum pemerintah ini bertentangan dengan hukumnya Allah ya, maka seseorang yang telah menyerap Asmaul Husna Al-Hakam ini ya, dia akan menolaknya. Ya. Jadi kalau hukum adat atau hukum pemerintah itu bertentangan dengan hukumnya Allah, maka dia akan menolak. Karena dia sudah beriman dengan Al-Hakam, bahwa yang menentukan hukum itu ya Allah, gitu loh. Bukan yang lain, gitu. Yang menentukan hukum ya Allah. Kalau selama hukum itu yang dibuat manusia atau dibuat pemerintah atau dibuat siapapun itu tidak bertentangan dengan hukum Allah ya oke gitu. Tapi kalau bertentangan dengan hukumnya Allah ya kita menolak. Ya, kita menolak seperti mungkin contoh bahwa kaum muslimin itu tidak boleh mengangkat pemimpin kecuali dari kalangan mereka sendiri atau kaum muslimin sendiri ya yang memiliki apa namanya kepercayaan atau agama yang lain atau ideologi yang lain kita tidak boleh. Hukumnya Allah menyatakan tidak boleh. Ya sudah kita harus tolak kan gitu kan. Yang rame-rame dulu itu surat Al-Maidah tadi itu Al-Maidah 51 ya. Seperti itu, kita mesti tolak. Tapi sepanjang hukum itu tidak bertentangan dengan hukumnya Allah, ya maka kita akan mengikutinya. Jadi, akan kita ikuti hukum buatan manusia itu. Pokoknya selama tidak bertentangan, kita akan ikuti, nggak ada masalah gitu. Akan tetapi bila kemudian ada ya misalnya ada dan kita itu harus memilih misalnya ya. Nah, seorang yang sudah beriman dengan Al-Hakam ini ya dia sudah Al-Hakam ini sudah masuk merembes ke dalam jiwanya, sudah bertahta di dalam jiwa seseorang itu tadi, maka dia akan tetap memilih hukumnya Allah ya. Dia akan memilih hukumnya Allah. Oke. Ini tidak ada pertanyaan dari tadi ya. Saya jadi terus ngelunyur saja terus ya. Tetap yang dipilih adalah hukumnya Allah. Yang tidak berhukum kepada hukum Allah itu, ini ya, yang tidak berhukum kepada hukum Allah itu adalah, ada 3. Mereka yang tidak berhukum kepada hukumnya Allah itu adalah seorang yang mereka kafir. Kafaroh. Kufron. Ya. Seorang yang kafir. Seorang yang menutup diri dari kebenaran. Nah, ini biasanya dia tidak mau berhukum dengan hukumnya Allah. Ya, dia sudah kafir, gitu jelas-jelas gitu ya.
Terus yang kedua adalah seorang yang dolim. Tadi itu, seorang yang dia tidak mau hukumnya Allah itu adalah orang yang dolim. Orang yang dolim itu adalah orang yang memilih jalan hidupnya sendiri. Ya, dia memilih jalan hidupnya sendiri. Orang seperti itu biasanya tidak mau dengan hukumnya Allah. Karena itu jangan sampean paksa. Wong dia itu sudah memilih kedoliman sebagai eh, standar, ya, standar kehidupannya. Dia tidak mau hukum Allah, dia tidak mau arahan-arahan Al-Qur'an, dia tidak mau nasihat, ya kan? Dia tidak mau Islam, dia tidak mau benar. Benar itu sesuai karpe misalnya. Itu orang dolim, ya. Kan benar itu enggak harus sesuai karep sampean kan? Ya. Kalau karep sampean itu bisa benar, bisa salah. Benar menurut Bu Ida misalnya. Bisa bisa benar, bisa salah. Karena benar menurut Bu Ida itu kan karepe Bu Ida nanti. Karena itu harus benar itu menurut Allah. Jadi ketika seseorang itu memilih kehidupan bahwa yang benar itu adalah apa yang menurut dia, nah, maka ini adalah orang yang dolim. Orang yang dolim pasti nggak mau hukumnya Allah. Sama suruh taat nggak mau, kasih nasihat nggak mau, semuanya ditolak. Karena dia sudah memilih kedoliman menjadi standar hidupnya. Hari ini ngomongnya agak keras ya. Ya, jadi ngono. Ya, kalau orang udah nggak mau sama hukumnya Allah ya berarti dolim gitu. Kalau orang dolim itu biasanya mencari jalan sendiri, semau gue, sakarpe dewe. Kalau menurut dia seneng, ya dia lakoni. Kalau menurut dia nggak seneng, dia nggak akan lakoni. Nah itu dolim gitu loh. Jadi orang dolim itu bukan orang yang memperkosa, yang merampok, ya kejauhan, kejauhan ya. Ketika dia sak karepe dhewe, nah, itu artinya dolim. Jadi sak karepe dhewe itu artinya dolim. Karena seharusnya hidup itu duduk sak karepe dhewe kan. Hidup itu harusnya mengikuti sang pemilik kehidupan, yaitu Al-Hakam. Allah yang menentukan hukum itu. Karena dunia seisinya ini miliknya dia. Akhirat juga miliknya dia. Mau sampean lari ke planet manapun juga miliknya dia. Kan gitu. Karena itu sesungguhnya kalau nggak mau berhukum dengan hukumnya Allah, ya silahkan aja cari kehidupan di planet yang bukan miliknya Allah. Kalau ada. Kan gitu. Nah selama ini kan kita tahu tidak ada. Apapun dia miliknya Allah, mau di dunia, mau di akhirat, mau di planet. Ya, seluruh apapun yang ada miliknya Allah. Jadi ya capek, capek deh jadi orang dolim itu. Capek banget jadi orang dolim itu, bener capek. Loh, kalau begitu Bu Ida pernah jadi orang dolim, kok roh rasanya capek? Iya, ya kalau saya nggak pernah jadi orang dolim, mana bisa saya saya cerita, ya kan? Dulu sebelum saya mengenal Al-Quran, dolim. Hidup itu capek, ya kan? Harus nyari sendiri kan? Mau A atau mau B, mau C, harus nyari sendiri, mikir mumet, ya kan? Nah, ketika saya sudah mengenal Al-Quran Karim, karunia Allah kepada manusia ini, maka saya tidak perlu lagi berpikir terlalu panjang, nggak perlu. Semuanya sudah ada kok, tinggal nyari. Kamu didolimi orang, buka ayatnya. Oh, saya harus berbuat ini. Kamu kok berpikirnya agak lemot, oh harus buka ini. Kamu mau ini, mau itu, harus buka semuanya. Tinggal jalankan saja, hidup semakin mudah, hidup semakin murah, hidup semakin simpel. Kan gitu. Kan kita kadang-kadang, saya melihat orang itu hidupnya itu susah, karate wate gitu ya. Mau apa gitu, berbelit-belit gitu. Ya kan? Ya itulah. Ya, bedanya ketika seseorang itu tinggal buka Al-Quran dan tinggal ngelakoni ya, dengan orang yang dia harus berpikir sendiri dan merumuskan hidupnya sendiri. Coba bayangin itu kan. Bayangin itu. Dia harus merumuskan cara hidupnya sendiri. Wah,
Jalan hidup ini berkelok-kelok, beribu-ribu jalan kan, yang ditawarkan kan, yang ditawarkan oleh dunia ini loh. Yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita itu beribu-ribu jalan kan. Ya, ada sosialis, ada kapitalis, ya kan? Ada macam-macam, ya kan? Semua itu akan membingungkan kalau kita tidak berpedoman kepada Al-Qur'an Karim, hukum ciptaan Allah tadi. Karena Allah adalah Al-Hakam. Jadi kalau kita itu mengikuti cara hidup yang lain, bukan yang ditentukan oleh Allah, itu pasti dan pasti akan galau. Pasti akan galau. Karena nggak sesuai dengan fitrahnya. Ya, Allah menciptakan hukum pas. Kenapa kok pas? Ya karena Allah yang menciptakan manusia, kan gitu. Allah tahu kebutuhannya manusia itu apa. Sehingga pas, saya suka katakan seperti mur dan baut. Antara hukum Allah dan kebutuhan manusia itu seperti mur dan baut. Nggak ada yang perlu dipikirkan lagi apa. Udah lakoni aja. Nggak ada yang perlu dipikirkan terlalu serius, nggak ada. Semuanya sudah tertera. Tinggal buka saja. Sekali lagi, tinggal buka saja. Jadi hidup semakin simple. Ya. Waktu-waktu kita hanya untuk bermunajat, bermesra-mesra kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk memikirkan problem-problem yang nggak penting. Kan gitu. Kita ini sering terjebak. Ya enggak? Kita sering terjebak ke dalam problem-problem yang sama sekali nggak penting sebenarnya itu buat kita. Ya kan? Yang tadi mungkin yang saya tulis hari ini ya, kita itu dalam berpikir saja kita sering terjebak. Ya, mikirnya itu nggak mau pakai akal, mikirnya pakai perasaan. Ya wes kapan totoe? Ya nggak ketemu. Mikir mau pakai akal. Kalau mikir pakai perasaan nggak ketemu. Ya, sedino rong dino petung tahun juga nggak ketemu. Ya kan? Karena mikirnya pakai perasaan. Perasaan itu bukan untuk mikir, yang untuk mikir itu akal. Allah sudah kasih untuk mikir itu akal, gitu kan? Untuk merasakan nikmat-nikmat Allah itu nah baru perasaan, gitu kan? Salah letak. Kita ini masih sering salah letak. Oke. Terus kemudian sampai mana tadi? Mbak Nida, coba sampai mana tadi? Sudah habis? Fasik ya. Jadi kan apa dulu? Seorang kafir, seorang dolim, terus fasik. Ya, seorang yang fasik, seorang yang fasik. Seorang yang fasik itu suka berbuat dosa. Artinya suka melanggar. Ya, suka melanggar. Dia tahu bahwa itu melanggar aturan Allah. Dia tahu bahwa itu melanggar hukumnya Allah. Tapi tetap dia kerjakan. Nah, biasanya orang yang seperti ini juga tidak mau sampai aja untuk berhukum kepada hukumnya Allah. Ya, diajak berislam secara benar itu biasanya nggak mau orang fasik itu. Ya, karena dia senang untuk dia menikmati pilihan hidupnya tadi. Dia menikmati pilihan hidupnya tadi. Dia lebih senang mengikuti apa yang dia senang tadi, yang dia pilih itu senang. Nah, dia nggak mau diganggu-gugat dengan itu. Karena itu orang-orang fasik itu biasanya sangat menghindari dakwah, ya, sangat menghindari dakwah, sangat menghindari nasihat gitu ya, sangat menghindari Quran apalagi ya kalau dengar suara kalau dengar Al-Quran misalnya dia akan menutup telinganya dalam tanda petik ya. Dia tidak mau dengar. Tahu bahwa Al-Quran itu adalah solusi hidup, tahu. Bahwa agama Islam itu membawa kedamaian, tahu. Ya kan? Bahwa berspiritual atau sholat dengan khusus, sholat dengan konsentrasi penuh itu akan menolong kehidupan kita, tahu. Tapi itu tidak menarik buat dia. Ada yang lebih dia senangi. Ada yang lebih dia senangi sehingga dia fokus terhadap kesenangan-kesenangannya itu. Nah itulah orang fasik. Nanti suka berbuat
salah. Jadi salah itu seneng. Salah menurut Allah maksudnya. Nah, menurut dia ya benar-benar saja. Menurut dia itu yang benar gitu kan. Nah, salah menurut Allah. Dia nggak mau tuh. Nah, 3 golongan manusia inilah yang dia menolak al-hakam, menolak hukumnya Allah gitu. Oke, sampai di sini belum ada pertanyaan kah? Ini kenapa ya? Bu Ida kecepatan kali ya? Enggak juga. Emang asik sih bahasnya ya. Baik, kita teruskan. Mbak Yeni. Mbak Yeni. Oh, Mbak Yeni, silakan. Mbak Yen. Mbak, sudah aku unmute, nggak bisa unmute sendiri. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu, saya kan sering dengar kata-kata saya dizolimi oleh si A, oleh si B, itu gimana itu Bu? Ya, itu aja mohon penjelasannya. Jadi itu pinjem istilah ya. Pinjem istilah. Jadi dizolimi. Nah, biasanya orang dolim itu adalah sesungguhnya dia itu mendolimi dirinya sendiri kan gitu. Orang dolim itu kan mendolimi dirinya sendiri. Dolim itu rugi kan gitu. Jadi kalau disebut oleh Allah orang ini dolim, berarti orang ini sedang merugikan dirinya sendiri. Nah, kalau ada orang yang bilang saya didolimi oleh si A, berarti dia bermaksud saya ini dirugikan oleh si A. Itu maksudnya. Ya, saya dirugikan oleh si A. Nah, tergantung dilihat yang merugikannya itu apa. Ya bisa jadi kan dia didolimi, bisa jadi. Ya misalkan seorang ibu yang tidak mengurus anaknya. Nah, berarti ibu ini mendolimi anaknya kan gitu. Ya, sebaliknya seorang anak yang tidak mau mengurus ibunya, ya berarti anak ini mendolimi ibunya kan gitu maksudnya. Jadi maksudnya mendolimi itu adalah merugikan. Tapi hakikatnya dolim itu adalah mendolimi diri sendiri, ya kan? Oh, anaknya kok nggak diurus kan berarti dia merugikan dirinya sendiri. Allah kasih kita anak, ya anak itu hadiah, anak itu karunia Allah untuk kita untuk kita kelola, untuk kita rawat, untuk kita urus mulai nol ya, bahkan mulai dari kandungan sampai 27 tahun ya biasanya kan baru menikah itu. Nah, masa dikasihin oleh Allah kesempatan untuk berbuat baik, ya kan? Dikasih anak itu kan kesempatan, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berbuat baik. Akhirnya sampai 27 tahun misalkan, Tuhan berbuat baik. Nah, kemudian nggak dirawat, artinya kesempatan itu nggak dia ambil sebagai sesuatu amal soleh gitu kan. Dia nggak mau ngerawat anaknya misalnya. Nah, itu dolim. Seorang ibu ini sedang mendolimi anaknya. Begitupun sebaliknya. Seorang anak yang sudah diasuh oleh ibu digembol, lek jare wong Jawa digembol ya. Bahasa Indonesia ini apa iku? Digembol, yes, pokoknya digembol 9 wulan 10 dino kuwi ya, terus dilahirkan. Ya, yang kita semua tahu ya apa sih rasane ngelahirno itu. Ya Allah ya. Kata orang Jawa itu toh nyawa ya, royokan nyawane karo malaikat gitu. Itu orang melahirkan gitu kan. Terus habis gitu mengasuhnya selama 27 tahun. Itu enggak mudah. Mungkin melahirkannya itu lebih mudah dibanding mengasuhnya ya. Mengasuh dan mendidiknya itu luar biasa susahnya kan gitu. Ini seorang ibu yang berbuat seperti itu. Ketika anaknya sudah besar, sudah bisa bekerja sendiri, berpikir sendiri, sudah bisa rumah tangga sendiri, punya perusahaan, punya ini, itu, kemudian tidak ingat sama ibunya misalnya. Zalim kan? Nah, artinya seorang anak itu
mendolimi ibunya. Tapi hakikatnya, kalau kita bicara hakikat, hari ini pelajaran kita tazkiyatun nafas, sesungguhnya dia sedang mendolimi dirinya sendiri. Lawang dikai kesempatan untuk mengasuh ibunya, kok malah nggak direken. Nggak lama ngasuh ibu itu malah lebih pendek daripada mengasuh anak. Teman punya kesempatan mengasuh anak sampai 30 tahun. Tapi mengasuh ibu sampean, saya bilang selalu menyuapi ibu sampean, memijiti kakinya itu enggak lama. Enggak lama itu, sebentar saja. Dari usia yang ada sampai sekarang. Karena itu sebuah kedoliman ketika seorang anak tidak mau membalas kebaikan-kebaikan ibunya. Meskipun ibunya atau orang tuanya itu tidak pernah meminta berharap balasan. Tapi itu adalah cukup sebuah kedoliman ketika Allah memberikan kesempatan, ya, masih hadirnya seorang ibu atau ayah kepada kita itu untuk kita benar-benar berbuat soleh kepada mereka. Saya kira itu Mbak Yen. Jadi arti dari dolim itu adalah merugikan. Kita jangan jadi orang dolim lah. Terima kasih Bu. Iya, silakan. Yang lain mungkin. Kalau tazkiyatun nafas itu cepat. Ya sudah, nggak usah lihat apa-apa sih. Ayo, silakan. Kita terusin. Ya, kita teruskan ya. Tinggal sedikit. Jadi seorang yang beriman dengan al-hakamu atau dia sudah menyerap asmaul husna ini ke dalam dirinya, ya, maka orang ini dia akan sanggup menyeimbangkan dirinya. Ya kan? Dia akan memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan dirinya. Ini harus kalian kasih apa namanya garis tebel ya, garis tebel harus kalian tulis, dikasih garis tebel bahwa seseorang yang telah beriman dan menyerap asma al-hakam ini ke dalam jiwanya, maka Allah akan karuniakan kepada orang ini untuk memiliki kemampuan menyeimbangkan dirinya. Oh, Masya Allah ini ya. Ya, Masya Allah. Kita akan memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan diri kita. Dunia akhirat kita. Ya kan? Antara senang dan susah kita. Semuanya seimbang dalam kehidupan kita. Ya. Semuanya bisa kita seimbangkan. Karena itu adalah karunia Allah. Karena itu doanya dia selalu kita kenal ini doa ini ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana, ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berikanlah kehidupan dunia yang baik kepada kami. Berikanlah kehidupan dunia yang baik. Kau baikkanlah duniaku, gitu. Wa fil akhirati hasanah, dan juga baikkanlah akhiratku. Wa qina adzabannar, aku berlindung kepadamu dari siksaan neraka. Artinya apa? Aku berlindung kepadamu dari kesedihan, gitu. Kalau kita ambil itu ke dunia ini, kita jadikan doa ini kepada kekinian kita itu. Ya, itu yang dia minta. Ya Allah, baikkan duniaku. Ya Allah, muliakan duniaku, kan gitu. Ya Allah, muliakan nanti akhiratku. Ya Allah, jauhkan aku itu dari kesedihan, gitu. Jadi jangan terlalu jauh membayangkannya. Wakina ada benar, misalnya nanti di sana nggak masuk neraka ya. Ya kejauhan. Tapi kan itu pasti kalau kita menjadi hambanya Allah yang selalu dikasihi oleh Allah ya, kita nggak akan masuk neraka. Karena di dunia ini kita sudah tidak bersedih-sedih ria kok. Ya, sedihnya cuma sebentar. Ya, ya karena manusia saja kita harus sedih. Harus sedih, ya harus sedih. Kalau manusia nggak sedih nanti kehilangan kemanusiaannya. Ya, manusia itu sedih, boleh nangis. Rasulullah aja nangis kok ketika putranya yang namanya Ibrahim itu masih bayi ya, meninggal dunia itu beliau menangis, menitikkan air mata. Manusiawi menangis, manusiawi sedih.
akan tetapi tidak terlalu lama. Ya, kita tidak bersedih ria. Iso bersedih ria. Ya, kita tidak bersedih-sedih gitu. Ya, orang yang ya dia menyerap al-hakam ke dalam dirinya, dia cukup memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan diri. Segera ketika ada hal-hal yang menyedihkan itu, segera dia kelola dengan pikirannya, dengan ma'rifatnya ya, maka dia akan kembali lagi untuk bahagia. Sedihnya sebentar saja, hanya syarat bahwa dia itu manusia kok. Oke, terus hukum Allah dia tegakkan. Kan? Hukum Allah dia tegakkan. Ini ciri khas orang yang sudah menyerap asma al-hakam. Dia akan menegakkan hukum Allah itu atas dirinya ya. Jadi jangan salah paham. Nanti wong sak kampung saman kongkon tegak kabeh. Ya, nggak bisa. Ini bahasanya ini diri, nafsun, ya dirimu. Jadi tegak pada dirimu. Jadi hukum Allah dia tegakkan sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga. Jangan menyuruh orang lain agar menegakkan hukum Allah dengan paksa. Ya, dengan saman paksa-paksa jangan. Ini sendiri ya, karena yang menyerap asma ini adalah juga secara pribadi-pribadi. Jadi hukumnya Allah ditegakkan. Ya, tegak atas dirinya. Tadi, terus kemudian hukum adat. Tadi, hukum adat dan hukum perintah itu akan dia junjung tinggi. Itu. Ya, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah itu. Ini ciri khas. Karena itu orang yang dia sudah menyerap al-hakam ke dalam jiwanya itu, dia tidak terlalu punya konflik ya. Dia tidak terlalu punya konflik. Kenapa? Karena dia bisa menyeimbangkan dirinya tadi. Jadi hukum Allah tegak atas dirinya, kemudian hukum pemerintah dan hukum adat dia junjung tinggi dengan catatan selama tidak bertentangan. Sehingga di dalam kehidupannya itu dia natur. Dalam kehidupannya itu dia seimbang, cantik. Apapun yang seimbang, sama lihat pasti cantik. Ya, apapun yang seimbang, sama lihat pasti cantik. Mau meja, mau kursi, mau rumah ya yang desainnya seimbang itu, ya pasti cantik. Sama, kehidupan kita juga begitu. Ketika asma ini sudah kita benar-benar serap ya secara ilmunya, secara semuanya ya sifat-sifat Allah kita pelajari, hukum alam kita ketahui ya, sunatullah itu benar-benar kita pahami, maka yang ada adalah keindahan. Ya. Orang yang bisa menjaga keseimbangan dirinya. Hukum Allah tegak atas dirinya, hukum adat dan hukum pemerintah dia junjung tinggi, ya selama dengan catatan selama itu tidak bertentangan dengan hukum Allah. Contohnya menjunjung tinggi hukum adat dan hukum pemerintah itu misalkan kita bikin SIM. Nah, itu kan hukumnya pemerintah ya. SIM, surat izin mengemudi. Ya, surat izin mengemudi. Jangan karena sampean merasa hambanya Allah, saya kan selalu dilindungi oleh Allah, gak usah duwe SIM ya gak apa-apa. Ya, bukan orang yang seperti itu. Karena ada kadang orang itu gitu. Alah opo iki gawe SIM. Alah opo iki bayar pajak mobil. Kan gitu-gitu kan hukum pemerintah, pajak mobil, pajak sepeda motor, pajak rumah, ya. Itu semua akan dia junjung tinggi gitu. Agar dia tidak mempunyai konflik pastinya. Karena itu dia tidak konflik. Dia cukup natur sebagai manusia, sebagai hambanya Allah dia natur. Dia tampak indah. Ya, hukum Allah dia tegakkan, hukum adat di lingkungan dia itu juga dia junjung tinggi, kan gitu kan? Terus hukum pemerintah juga dia junjung tinggi, dia mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah yang ada begitu, sehingga dia tampak cantik dalam kehidupannya itu, natur betul-betul. Itulah seorang muslim yang sesungguhnya, yang kafah itu ya, seorang yang kemarin kita bahas juga sebagai insanul kamil, ya pengikut insanul kamil.
pengikut-pengikut Muhammad Rasulullah gitu. Jadi bukan orang yang malah nantang. Itu banyak tuh orang yang nantang gitu ya. Ya kan? Rumangsa dia yang paling benar misalnya. Ya, akhirnya dia tantang ya. Peteng-tang ke sana kemari nantang. Ini orang yang nggak paham terhadap Islam. Nggak paham dia. Pasti belum menyerap asma ini deh. Nah, suruh belajar ke Al-Insan. Ya, Al-Hakamu. Allah yang menentukan hukum. Dan Allah kasih tahu kita. Ketika Al-Hakamu itu sudah ada di dalam dirimu, di dalam jiwamu, menetap di sana, maka kamu pasti bisa menyeimbangkan kok dalam kehidupanmu itu. Tidak jadi orang yang mentang-mentang. Ya, nggak seneng sama pemerintah tiap hari, pemerintah dihujat ngapain? Apa urusannya gitu loh. Ya, kalau mau menurunkan ya nanti, kalau jangan dipilih lagi kan gitu aja, nggak usah dihujat setiap hari dihujat. Ya, itu namanya masih dolim, ya kan ya kayak itu masih dolim, merugikan yang lain gitu. Ya kalau iya, kalau enggak gitu kan. Jadi seorang yang dia menyerap Asmaul Husna ini benar-benar dia adalah seorang yang sanggup menyeimbangkan dirinya sehingga dia tampak natur, sehingga dia tampak indah, sehingga dia disukai oleh semua orang. Dia bisa beradaptasi kemanapun ya, lingkungan-lingkungannya dia itu dia sanggup gitu. Oke, terus kemudian apa lagi? Ya sudah. Apa lagi? Sudah ini ya. Agar kita bahagia dunia akhirat tentunya. Ya, agar kita bahagia. Jadi di dunia kita bahagia, tidak konflik dengan orang lain karena menentang adat misalnya, ya kan, tidak konflik. Terus kita tidak konflik dengan pemerintah, apalagi dengan tidak mau membayar pajak misalnya, enggak gitu kan. Jadi kita taati hukum-hukum yang ada ini, ya kita taati hukum Allah, hukum pemerintah, hukum adat, sehingga kita care dengan seluruh masyarakat kan, kita care, ya. Kita bisa menerima semua hal, ya kita bisa menerima semua hal. Sering orang itu sering salah paham ya. Sering orang itu salah paham. Ketika dia itu sudah bisa berbuat baik, dia itu menuntut orang lain untuk juga bisa berbuat baik. Ini salah paham. Ya, ini salah paham. Kesalahpahaman yang menurut saya masih dolim. Ya, terbukti dengan ketika orang lain itu tidak mau baik sesuai yang Saman inginkan, Saman pasti senewen. Tahu senewen? Bahasa apa senewen? Ya, pokoknya hari ini bahasanya aneh-aneh. Senewen ada apa lagi tadi? Ya, senewen. Apa senewen? Apa senewen? Bingung, bukan bingung. Senewen itu, ya bingung karepe dhewe ya. Senewen itu bingung karepe dhewe. Dia akan bingung karepe dhewe gitu. Nah, enggak imbang. Kalau imbang itu enggak, ya. Kita punya SIM agar tidak kena tilang, ya kan gitu kan. Jadi akhirnya tidak ada masalah gitu loh. Harusnya itu seperti itu. Ya, sehingga kehidupan kita itu bisa harmoni gitu. Dengan semua hal kita harmoni, ya kan? Ke selatan juga kita bisa harmoni, kita bisa care, ke utara care. Enggak masalah gitu. Orang mau berbuat salah itu ya keputusan orang itu. Kenapa yang kita harus sewot gitu loh. Kenapa kita yang harus sewot? Mau orang itu memilih dia itu senang berbuat salah, ya silakan. Tidak usah mengganggu dirimu, oke? Ya sudah, nah, dengan kita bisa hidup begitu tuh ada lapang. Al-Hakam bertahta di sini, kan gitu. Nah, kalau kita masih berharap semua orang baik, ya iya, ngenes. Ngenes. Ya ngenes. Karena kebanyakan orang itu tidak baik, kan gitu. Kebanyakan orang itu tidak baik, nah sampean menginginkan semua orang baik. Mana Bu Nur, ada Bu Nur? Iya kan? Yang ngenes kita gitu. Sudah biarin.
orang mau memilih tidak baik, orang mau memilih jahat, orang mau memilih dolim, itu hak dia, hak masing-masing kita. Allah saja memperbolehkan setiap hambanya itu memilih dia mau jadi apa. Lah kok sampean yang sewot. Gitu. Akhirnya kita yang sedih, akhirnya kita yang gelisah, akhirnya kita yang galau. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Sudah, kembali saja kepada Allah. Bahwa Al-Hakam sudah saya serap ke dalam diriku. Sudah bertahta di pikiranku. Ya, sudah berdiam diri di dalam sanubariku. Dan dia akan mengalir dalam seluruh aliran darahku. Maka aku adalah orang yang bisa menyeimbangkan diri. Aku tidak lagi sedih dengan melihat orang yang tidak berbuat baik. Aku tidak lagi galau melihat orang zalim. Aku bahkan tidak akan bereaksi ketika melihat orang itu kafara, menolak kebenaran. Silakan, itu hak setiap diri kita. Semoga Allah saja menyelamatkan kita. Dan kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang itu bisa melihat kebenaran sehingga dia akan juga berbuat benar, kan gitu kan. Orang itu nggak mau berbuat kebenaran, benar itu kenapa sih? Karena dia nggak bisa melihat bahwa itu kebenaran itu indah gitu loh. Bagi dia kebenaran mah biasa wae. Sampai naik nerang kebenaran itu bla 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 bla. Lah orang dia itu sumum bukmun umyum fahum layar jiun, ya kan? Nah, ya dia maju 7 meter juga nggak ngefek gitu kan. Ya dibuka dulu hatinya, baru dia bisa menerima arahan-arahan kan gitu. Lah untuk membuka hatinya ini kita nggak bisa gitu loh. Kita sesama manusia ini nggak bisa. Kita mau buka hati anak kita mau buka hati orang tua kita mau buka hati kakak, adik, bule, pak le, nggak bisa. Gitu loh, nggak bisa, dapat isok gitu loh. Nah oleh karena itu, setelah kita mengetahui Al-Hakam ini, insya Allah kita tidak galau lagi melihat orang kok suka berbuat maksiat. Kita nggak galau lagi, kok ada orang lebih suka dolim ketimbang benar, ya kan? Kita nggak galau lagi semua hal yang mereka tentang. Kita tidak galau lagi melihat kebenaran itu dilecehkan. Nggak galau? Nggak galau. Kita paham kenapa mereka itu melecehkan kebenaran. Kita paham. Karena apa? Ya karena mereka itu masih buta mata hatinya. Nggak bisa melihat. Ya, Allah dengan kita akan menjadi orang yang merdeka. Nah itu baru menjadi orang yang merdeka. Ya silakan saja. Orang mau berbuat apa saja, silakan. Itu keputusan hidupnya kok. Gitu. Tapi kita sendiri memiliki tadi tuh kemampuan untuk menyeimbangkan diri kita. Karena kita memiliki ilmunya untuk menghadapi hidup ini harus seperti apa. Allah itu siapa? Diri kita ini siapa? Hidup ini mau kemana? Kita paham itu. Sehingga kita nggak akan galau. Enggak lah. Ya, itu tadi aja sih. Sebagai manusia sedih wajar. Tapi sebentar saja. Jangan diterus-terusin. Karena kita akan kehabisan tenaga dan waktu yang tidak ada gunanya untuk menyedihkan orang-orang yang mereka masih buta mata hatinya. Saya kira itu ya. Silakan kalau mau kan kurang 15 menit ya. 15 menit atau 10 menit? Masih Kita 20 menit. Masih sekitar 20 menit. Oke, Jam kata Mbak Vivi 4 jam. Ya, saya kira untuk saya sudahi ya, nanti untuk diskusi saja ya. Sepertinya dari awal saya agak ngegas gitu, jadi agak capek. Hari ini mulai tidak puasa soalnya ya, jadi energinya habis sarapan gitu, jadi agak berbeda dengan kemarin. Agak beda. Oke, saya kira itu ya teman-teman sekalian. Kita tawasau bil haq, tawasau bisabr, saling berpesan untuk selalu bersabar. Kita harus saling berpesan untuk
berpesan untuk selalu berbuat baik begitu ya. Ya karena bagaimanapun jika kita bersama-sama itu segala sesuatunya agar lebih mudah kita jalankan ya. Punya teman yang banyak sesama orang-orang yang memiliki fikrah. Fikrah itu cara berpikir ya. Fikrah yang sama, memiliki cara berpikir yang sama, menghadapi kehidupan dunia ini dengan cara yang sama, itu jauh akan lebih mudah daripada kita hidup sendirian ya. Kira itu. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Ibu kajiannya hari ini. Memang kalau kita membahas tentang hukum-hukum Allah itu serasa tidak ada pilihan lain bahwa kita harus sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir gitu ya Bu ya. Kalau memang kita masih belum bisa menegakkannya, semoga Allah maafkan dan tetap membimbing kita untuk selalu mampu menegakkan hukum-hukum itu. Kemudian kita masih membuka kesempatan, barangkali ada teman-teman yang masih mau bertanya. Monggo silahkan. Tutup dulu. Oh iya, tutup dulu Mbak. Loh, kata Ibu kalau nggak ditutup itu loh dapat nilai, dapat pahala itu. Taklim. Jadi aku memilih untuk mendapat pahala taklim. Ya udah kita tutup dulu dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo bila ada yang ingin bertanya, barangkali Mbak Elis alhamdulillah bisa bergabung dengan kita hari ini. Ada Mbak Anida yang mau bertanya. Silahkan Mbak Anida. Aku dulu atau Mbak Rosa dulu? Mbak Anida dulu aja, kalau Mbak Rosa mesti lama. Itu 2 sesi itu. Mbak Anida silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bertanya, kan tadi di kesimpulan akhir kan sebenarnya untuk bisa kehidupan dunia itu menjadi harmonisasi kan kita harus menghargai atau ya mengaplikasikan semua hukum itu selama itu tidak bertentangan dengan hukumnya Allah. Itu tadi kan yang ya, betul. Nah, tapi ini kalau misalnya dibawa ke kekinian itu ketika hukum yang diberlakukan oleh pemerintah misalnya atau hukum adat itu tidak sejalan dengan hukum Allah, kan hukum Allah itu juga termasuk Quran dan Sunnah ya Bu ya. Kalau misalnya dibawa ke kekinian kan contoh taruhlah yang sekarang lagi ngetren atau lagi jadi bahasan itu kan new normal yang baru itu kan keputusan yang diberikan oleh pemerintah. Tapi sebenarnya kita tahu hadisnya sangat sering banget juga di ini kan bahwa Rasul itu bersabda ketika ada suatu wabah itu kan kita tidak boleh keluar dari kota itu atau menuju ke tempat yang ada wabah, tapi dengan normal yang baru itu kan itu akan melanggar itu gitu kan Bu. Jadi pasti akan terjadi tabrakan. Nah, ketika kita berada di dalam aturan pemerintah kan kita mau tidak mau mengikuti itu. Semua hal dalam lini kehidupan yang memang kena oleh aturan pemerintah itu pasti akan memperlakukan itu, misalnya dari sisi pekerjaan atau dari yang lain-lain. Nah, itu bagaimana kita menyikapi itu, perbedaan itu. Jadi bagaimana kita menyikapi hukum pemerintah yang sekarang ini lagi diberlakukan ya, yang menurut Mbak Anida itu bertentangan dengan hadis kan gitu ya. Saya tidak terlalu detail ya ilmu hadisnya karena kebetulan saya agak berbeda gitu. Tapi insya Allah sedikit tahu ya. Jadi apa yang dimaksudkan ketika di awal pemerintah itu memutuskan untuk apa istilahnya diam di rumah ya, lockdown, bukan lockdown ya. Keputusannya kan bukan lockdown, apa? Pembatasan. Ya, stay at home, tetap di rumah. Ya, tetap di rumah selama 2 minggu kan. Ya. Sudah selesai Bu hari ini. Loh, SPP iya. Malah selesai. Ini kita membahas dari awal. Oh, iya. Biar kita paham pertanyaannya Mbak Anida ini.
Ya kan? Dari awal ketika kasus ini muncul ya, virus COVID-19 ini, dari awal muncul itu kita disuruh berdiam 2 minggu. Betul? Ya. Betul ya. Kita disuruh diam di rumah 2 minggu, dalam artian kita tidak pergi ke masjid, kan gitu. Kita tidak pergi kemanapun yang kalau tidak ada keperluan yang sangat urgent misalnya. Nah, itu kan kita sudah taati. Kita sudah taati kan, 2 minggu kita nggak keluar, kita nggak ke masjid, bahkan sampai kemudian karena pertimbangan berbagai hal ya dari pemerintah yang mungkin mereka juga pastinya punya tim lah ya, maka ditambah-tambah lagi kan gitu kan. Ditambah lagi kan gitu, terus sampai PSBB yang ini juga 2 minggu ditambah lagi, total sampai sekarang itu sudah 3 bulan kurang lebih. Betul? Betul? Iya, 3 bulan. Nah, inilah yang sebenarnya itu tadi kita bahas bahwa hukumnya manusia itu pasti pelin-pelan. Itu pasti, wis. Kalau hukum itu yang membuat manusia itu pasti pelin-pelan. Harusnya ya, kalau harusnya, ya mohon maaf, mungkin saya salah mungkin. Ya, harusnya kalau dikatakan 2 minggu tidak boleh ke masjid 2 minggu, ya tentu segala ubur rampenya itu kan dipenuhi. Ya kan, misalnya benar-benar 2 minggu itu tidak ada orang keluar sehingga sampai di sini, sampai di sini, sampai begini, terus harusnya ada kebijakan ini. Tapi kan yang kita tahu kan juga kebijakannya juga nggak jelas. Gitu. Terus sampai kapan? Itu kan pertanyaannya. Kita kan sudah 3 minggu ini tidak ke masjid. Yang kita pakai contoh, yang kita bikin contoh itu saja ya. Kita sudah 3 minggu nggak ke masjid. Terus sampai kapan? Gitu kan? Sampai kapan? Terakhir saya dengar bahwa COVID ini tidak akan pernah selesai. Katanya sampai kiamat juga akan ada. Sehingga yang kita lakukan akhirnya adalah berdamai dengan COVID. Kan gitu kan? Nah, inilah contoh. Ketika manusia itu diberi wewenang untuk menjalankan hukum, itu cenderungnya seperti ini. Kecuali ya orang-orang atau manusia yang dia sudah takut kepada Allah, artinya al-hakamu ada di dalam jiwanya. Ya kan, tentu hukum yang dia buat itu berdasarkan bimbingan, ya kan gitu, berdasarkan bimbingan dari Allah. Nah, oleh karena itu jadinya menurut saya Amini Mauidah, segalanya itu berbalik atau terserah kepada kita masing-masing. Ya, terserah kepada kita masing-masing. Kalau kita masih meyakini bahwa COVID itu masih berkeliaran banyak sekali misalnya, ya sudah kamu jangan keluar. Tapi kalau sebagian kita itu meyakini bahwa sesungguhnya itu kondisinya itu sudah tidak terlalu genting atau lagi apa yang macam-macam lah bla 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 bla, pun ya silakan Anda keluar. Ya, tentunya tanggung jawab kita masing-masing. Seperti itu Mbak Anida. Jadi tidak bisa sepenuhnya keputusan pemerintah ini harus kita ikuti atau tidak, karena pemerintah sendiri juga tidak jelas gitu maksud saya. Jadi kembalinya ke tidak jelas itu. Akhirnya karena tidak jelas ya kita harus mencari sendiri kejelasan itu, bukan? Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, kita mesti harus mencari sendiri kejelasan itu. Lah, di dalam mencari kejelasan itu, setiap orang akan berbeda-beda, tergantung kapasitasnya masing-masing gitu kan. Ada kapasitas iman di sana, ada kapasitas ilmu di sana, ada kapasitas macam-macam sosial, ekonomi, semuanya ikut di sana. Karena itu kita tidak bisa saling menyalahkan, ya kan? Bagaimana mungkin orang di lockdown 3 bulan, sementara dia nggak dikasih makan, ya podo wae mati ndek omah kan? Nah, tapi bagi yang kita masih mempunyai tabungan, kita masih bisa mengambil uang dari tabungan kita. Jadi setiap orang saya pikir berbeda-beda dan ya kita kembalikan wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu ini sebenarnya yang terjadi ini apa gitu kan. Kita nggak paham gitu kan. Kita nggak cukup memiliki kepahaman karena memang simpang siur.
nggak bisa sepenuhnya nggak bisa sepenuhnya ini dikatakan juga sebagai wabah ya, pandemik gitu, nggak sepenuhnya karena memang nggak jelas sih, nggak jelas gitu. Jadi semuanya nggak jelas. Jadi saya kembalikan ke masing menyalahkan Anda mengambil keputusan masing-masing, tentunya keputusan yang akan kita pertanggungjawabkan ya kepada diri kita masing-masing. Kalau masih ada keraguan dan kita bisa mengambil uang tabungan kita sebagai keperluan sehari-hari, ya oke, silakan tetap diam di rumah. Tapi kalau ada hal-hal yang memang harus kita penuhi, ya silakan saja keluar. Insya Allah Allah itu maha melindungi ya. Tentu saja dengan syarat-syarat ya, dengan perlindungan misalnya masih pakai masker dan lain sebagainya itu harus kita perhatikan. Itu kebenarannya di situ saya kira. Saya kira itu Mbak Nida. Oke, masih belum jelas? Iya. Cukup, silakan. Terima kasih. Halo Elmo. Oke, silakan Mbak Rosa ya. Ya, monggo berikutnya, Mbak Rosa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Ini tadi saya suara gini, kalau membicarakan tentang hukum itu ya saya karena jadi otomatis begitu. Rosa sinyalnya. Aduh. Rosa putus-putus. Harus pindah ke rumah saya itu kayaknya. Yang biasanya sinyalnya gimana yang baik gitu? Saya ke Alinsan aja. Halo? Nah, ini udah, saya Mbak. ke Alinsan. Halo? Udah. Halo? Nah, ini sudah. Nah, Okay. Kalau tentang kajian Ibu tentang Al-Hakam tadi, kami apa istilahnya? Sempat ya itu tadi yang terfikirkan bahwa kalau namanya hukum, apalagi hukum Allah, mau tidak mau dan tidak ada pilihan lain selain taat, nggih saya ikutin dalam arti mohon bimbingan Allah begitu Ibu. Ya. Terus menyambung pertanyaan Mbak Anida tadi dalam artian tentang peraturan hukumnya pemerintah yang sampai sekarang ini masih berjalan dan ada beberapa aturan pemerintah termasuk apabila ada orang yang meninggal di rumah sakit padahal itu tidak menderita COVID, itu secara protokoler diberlakukan seperti pasien COVID. Itu kan juga bisa jadi merugikan masyarakat dalam artian kok gini, apalagi mereka tidak yang sebelumnya mereka harus mengantarkan jenazah keluarganya sampai dengan ke makam tapi ternyata nggak bisa. Nah, itu kan hukum pemerintah juga yang berlaku. Nah, kami harus gimana, Bu? Artinya gini. Terus balik lagi tadi bahwa Ibu ngendikan bahwa ini kembali kita kembalikan kepada diri kita masing-masing gimana kita meyakini tentang keadaan seperti ini. Karena kalau kita di masyarakat itu kan pasti umumnya banyak yang menyalahkan, Bu. Dan arti enggak ya istilahnya enggak karena mungkin enggak belajar. Siapa ini? Ya, maksudnya gini loh. Ini pernyataan Ibu tadi bahwa tentang jawaban untuk Mbak Anida bahwa ini semua dikembalikan kepada diri masing-masing, Bu. Iya. Nah, karena pada umumnya orang kan sukanya menyalahkan. Itu gimana, Bu? Iya kan orang, ngapain kita bahas? Enak banget. Kajiannya tazkiyatun nafas. Iya, ini kajiannya baiklah. Yang kita bahas diri kita. Bagaimana kita bersikap kan gitu Mbak Anida tadi. Bagaimana kita bersikap. Akhirnya bla 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 kembali kepada diri masing-masing. Setiap orang memiliki ketahuan masing-masing kan. Memiliki ekonomi masing-masing kan. Jadi ilmunya juga beda, ekonominya juga beda, kondisi lingkungannya juga beda. Akhirnya semua kembali kepada kita masing-masing gitu. Tapi kalau sudah orang lain ya nggak bisa kita bahas sama orang ya begitu itu. Iya kan? Apalagi kondisi seperti ini yang ketakutan itu disebarluaskan. Orang itu bukan
bukan mengajak untuk apa ya, nek cara wong Jawa bilang ngedem-ngedemi kan gitu. Malah beberapa kasus itu memang saya coba cermati itu ya selalu seperti itu. Ya kadang-kadang kita nggak bisa juga nyalahkan pihak rumah sakit misalnya, karena mereka juga ditekan harus memakai protokoler yang seperti itu gitu. Jadi semuanya serba tidak menentu. Semuanya serba tidak menentu. Oleh karena itu kita kembalikan kepada diri masing-masing. Kita sebagai orang yang beriman, hasbunallah wa ni'mal wakil gitu ya. Kita nggak memiliki ketakutan yang sebagaimana orang lain takut. Saya itu ya ini jadi cerita ya. Kemarin saya itu berkunjung ke beberapa saudara gitu ya. Ke beberapa saudara di agak desa gitu ya, agak ke kabupaten gitu kan. Nah, kebetulan saudara saya ini buka toko kelontong gitu kan. Saya tanya loh, tokonya loh, kapan hari itu tutup? Tapi kan nggak mungkin tutup terus gitu. Sekarang sudah dibuka tokonya. Tapi setiap ada orang membeli dengan uang itu, uangnya dicelupin di desinfektan ya. Jadi tiap satu orang dicelupin. Jadi akhirnya itu saya ya ketawa ngakak. Itu tempehnya banyak, itu isinya uang didentrek gitu kan. Nah, saya nggak pernah berpikir segitunya gitu, maksud saya. Ukurannya uang. Iya, itu loh. Jadi ternyata setiap orang itu memiliki ketakutannya masing-masing, punya kadar masing-masing. Ya balik lagi, kita nggak bisa maksa orang itu untuk beriman atau tidak beriman kan. Makanya saya kembali kepada masing-masing. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah yang takut kayak gitu. Ketika saya mendengar itu mungkin 1, 2, 3 hari itu memang bukan takut tepatnya, tapi saya bingung gitu kan. Itu saya bingung gitu kan, nggak mungkin Allah itu menurunkan seperti ini, karena Allah itu natural. Itu pertentangannya di saya ini ya, saya cerita tentang saya. 1, 2, 3 hari itu benar-benar galau gitu ya, galau dalam artian bukan takut tapi bingung. Ini apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Jadi karena itu tidak natural. Harusnya kalau natural itu tidak seperti itu. Pokoknya tidak seperti itu. Ya, salah satu contohnya itu kan, misal virus itu dia bisa hidup di area dingin, di area panas pasti mati kan, begitu harusnya karakter virus itu. Tapi kan ini tidak. Misalnya kayak gitu-gitu ya. Itu hanya contoh saja. Nah, karena itu saya nggak terlalu memiliki ketakutan yang sangat. Tapi virus itu ada, iya. Ya itu kan yang saya katakan sama sama siapa waktu itu Mbak Vivi sama Mbak Rosa ya yang datang itu. Iya, jadi kamu harus hati-hati karena virus ini nggak main-main gitu kan. Kita tahu korbannya kayak gitu loh. Jadi akhirnya ya kembali kepada diri kita. Mungkin ada orang yang terlalu takut karena justru dia ngerti opo iku virus, ya bisa jadi. Tapi karena saya nggak terlalu ngerti virus, ya biasa saja. Lebih enak, Bu. Itu kan. Jadi di sini kita jangan menyalahkan siapapun. Karena ini atas kemampuan masing-masing, baik itu finansial, baik itu pengetahuan, baik kemampuan dia untuk mempertahankan dirinya, macam-macam kan, berpikir dan lain sebagainya, pengendalian. Tapi yang jelas adalah seorang yang beriman itu tidak takut. Tidak takut kecuali kepada Allah. Dalam artian tidak takut itu juga terus sembarang ditabrak, ya enggak. Ya kan tadi itu, kita ikuti aturan-aturan pemerintah yang jelas. Aturan pemerintah yang jelas itu apa? Pakai masker, itu jelas kan? Pakai masker, jelas kan? Tapi kalau sampai ke hal-hal yang nanti ditambah lagi PSBB, ini ditambah lagi yang ini nggak ada kasus COVID tapi semuanya harus ditutup, ini kan juga nggak fair gitu loh. Itu nggak fair lah. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya ada apa itu juga bukan ranah kita untuk memikirkannya. Itu ada sendiri ya bagian-bagian yang memikirkan itu kelas tinggi gitu ya. Nah, untuk kita yang perlu kita waspadai adalah bagaimana kita menjaga diri yang pasti cuci tangan, pasang ini, jaga jarak, itu kan pasti menurut saya. Jadi kalau yang lain-lain itu ya yang sampai
wallahu a'lam bishawab, kita nggak bisa juga nyalain seperti saudara saya itu. Dia lebih memilih seperti itu. Lah saya bilang, nanti yang dibuat nyusui apa? Ya uang yang kemarin sudah kering itu yang dibuat nyusui, kalau perlu disetrikoi satu-satu. Nah kan sampai segitu. Sampai segitu. Dan kita nggak bisa nyalahin itu gitu loh. Itu ketakutan yang sungguh luar biasa. Sampai rumahnya juga nggak dibuka-buka kayak gitu-gitu. Padahal kita juga harus kena matahari misalnya. Jadi yang pokok-pokok lah ya, yang kita paham, yang kita tahu kebenarannya, nah itu kita lakukan. Yang kita tidak tahu, ya bilang saja wallahu a'lam. Udah nggak usah ikut-ikut. Ada sendiri yang nangani nanti. Oke, saya kira itu. Bu. Matur nuwun, Bu. Satu lagi, Bu, di luar tema. Iya kan? Sudah kuduga. Mohon penjelasan yang status Ibu 2 hari yang lalu. Masih mengganjal. Yang tirani itu ya? Sebentar, bukan itu. Oh ya. Mengapa kau sembunyikan kebenaran? Andai kau tunjukkan kebenaran itu tentu akan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Maksudnya, mengapa kau sembunyikan kebenaran? Apakah itu bagi para pendakwah atau bagi kita semua? Kau sembunyikan kebenaran. Bagi kita semua. Jadi bagi kita semua. Misalkan begini. Misalkan ya. Mbak Vivi ingin menjaga keikhlasan dia kepada Allah. Dengan kalau dia memberi kepada ibunya, ya, kalau dia memberi kepada ibunya itu disembunyiin. Dia datang ke rumah ibunya misalnya, terus di rumah ibunya, di mejanya ibunya itu ada mangkok, dia taruh itu uang 1 juta di mangkok itu. Wah, keren. Balik biasanya saya. Ya, balik pulang. Ya kan? Ibunya bingung. Ini kok ada uang di mangkok. Ya kan? Terus, andaikan Mbak Vivi itu memilih bahwa saya harus memberikan benar-benar kepada ibu saya. Ibu, saya punya ada kelebihan uang ini sedikit buat ibu untuk beli buah, beli kue atau jajan. Kan itu akan lebih bermanfaat dan diteladani oleh semua saudara-saudara yang lain. Oh, maksudnya begitu. Ada Mbak Rosa yang tahu, oh Mbak Vivi ngasih uang ibu, aku ya harus ngasih deh. Misalnya. Itu contoh saja, bahwa ketika kebenaran itu kamu nyatakan, itu saya pikir jauh lebih, dampaknya itu loh, jauh lebih besar daripada engkau sembunyikan. Itu contoh. Kecuali kalau itu kemudian akan terjadi konflik, misalnya terjadi konflik, terjadi tukarannya, ya mending disembunyiin, kan gitu kan. Jadi kebenaran itu indah, itu yang saya tulis ya, kebenaran itu indah. Seharusnya kebenaran itu ditunjukkan untuk keteladanan. Saya pikir soal ikhlas itu kan yang tahu itu Allah dan ya yang tahu Allah, bahkan kita itu loh enggak tahu kok kita ini ikhlas apa enggak. Ya enggak sih? Kita ini yang sudah sekian berbuat ini itu maunya ikhlas itu, kadang-kadang kita ini enggak tahu apa iya benar kita ini ikhlas. Yang tahu itu saya pikir hanya Allah kok. Tapi kalau kemudian kebenaran yang kita nyatakan itu kemudian diteladani oleh banyak orang, ya itu kan luar biasa. Misalkan sering saya katakan bahwa ya kita ini sudah belajar tazkiyatun nafas, harusnya kita kalau malam hari itu tahajud, misalnya kan gitu. Saya kalau malam tahajud, misalnya gitu. Soal urusan saya ikhlas sama nggak ikhlas kan urusan saya sama Allah ya. Tapi ketika saya katakan itu, tentu jenengan semua akan tergerak hatinya bahwa kita harus tahajud. Karena di dunia ini tidak ada orang mulia tanpa tahajud. Kan begitu yang dikatakan Allah di surat Al-Muzammil sama Al-Mudathir. Kalau kamu ingin jadi orang yang mulia, ya tahajud. Tapi sudah. Sebelum subuh itu ada 2 rakaat itu. Nah, ketika ini saya katakan, aku juga nggak ngerti apa aku ikhlas. Nggak ngerti. Tapi itu enggak saya pikir. Yang saya pikir adalah bagaimana kemudian Anda semua mengikuti itu. Gitu.
Jadi sehingga kebenaran itu ketika dinyatakan itu jauh akan lebih baik daripada kebenaran itu kamu sembunyikan. Itu maksudnya. Terlalu sulit difahami ya. Maafkan. mungkin rada jelimet kali ya. Saya sudah lupa dan nulisnya kayak apa juga saya sudah lupa. Karena setiap hari ya ganti-ganti tema gitu. Jadi kadang-kadang udah lupa. Ya, saya kira itu sih Mbak Rosa. Nggih, Bu, Ya, mantas paham manut. ya. Wis sudahlah, Kak. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Mbak Vivi kok enggak, tumben? Saya tadi sudah menggarisbawahi sami'na wa ata'na. Karena ternyata tetap aja yang diperhatikan itu adalah ketika kita memilih apakah ada manfaatnya atau mudaratnya. Kalau menurut saya itu yang insya Allah lebih mempermudah apakah hukum Allah itu maksudnya hukum yang ada di manusia ya, terutama kalau hukum Allah kan pasti ya. Kalau misalnya kalau hukum manusia itu kita harus melihat apakah dia lebih manfaat atau mudaratnya baru kita memilih. Ya. Kalau menurut saya gitu ya Bu ya. Mungkin itu lebih gampang untuk dilaksanakan gitu. Iya, betul. Karena kadang-kadang hukum itu cocok bagi A atau enggak cocok bagi B. Karena itu ada ilmu itu tadi saya katakan keburukan orang lain itu tidak harus membuat sampean galau kok. Ya kan? Iya. Karena apapun itu orang lain tetaplah orang lain, memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki ilmu yang berbeda, memiliki kemampuan finansial yang berbeda. Jadi nggak mungkin orang itu kita suruh sama dengan kita, itu nggak mungkin gitu loh. Jadi sehingga ketika kita menginginkan orang lain seperti kita, ya salah kita dong. Ya mana mungkin, nggak mungkin itu gitu. Jadi sehingga mau nggak mau ya kita ini mesti legowo ya nek cara wong Jawa itu dengan perilaku buruk orang-orang mungkin yang ada di sekitar kita itu juga kita harus legowo gitu kan. Karena agar tidak menyesakkan dada, tentu saja juga kita mengetahui bahwa tidak mungkin mereka itu sampean suruh seperti sampean kan gitu kan. Yang sampean ngaji tazkiyatun nafas, yang sampean ngaji tafsir. Habis gitu perilaku orang yang nggak ngaji sampean suruh seperti sampean. Ya kan mana mungkin. Ya enggak sih? Kadang-kadang kita salah paham di situ. Kalau kita lamun ya, Bu. Nah, begitu. Untuk dia berbuat baik mesti itu, misalkan ngaji, menuntut ilmu, tahu Al-Qur'an, baru dia akan bisa mengikuti kebaikan-kebaikan yang sudah dicontohkan oleh Allah dalam Asmaul Husna itu, kan gitu. Nggak mungkin orang itu bisa tiba-tiba baik, itu nggak mungkin. Ini dunia gitu loh, yang harus ada sebab, kemudian akan timbul akibat. Yang nggak bisa dilawan oleh siapapun, ya. Jadi sehingga ketika kita ingin berbuat benar, ya kita harus belajar benar dong, ya. Belajar benar itu opo gitu. Mendekati orang-orang yang telah lebih dulu berbuat benar. Kalau kita akan ikut benar gitu kan. Ya, yang tulisan saya kapan hari itu kan ada, bagaimana mungkin engkau akan menjadi orang yang benar ketika engkau itu bergaul dengan orang yang salah kan gitu. Kalau tidak salah kebalik apa? Ya sudah ya kayak itu tulisannya ada. Jadi mesti diusahakan. Tapi Anda tidak bisa ya, kita kan bisa mengusahakan untuk diri kita sendiri ya, yang pasti. Ya itu tadi. Saya tidak punya alasan untuk menjawab kepada Allah ketika kenapa hukum Allah tidak tegak atas diri saya. Kan kalau orang
malaikat itu disalam, pakai salam. Semua malaikat itu berbaris dan bersalam. Selamat ya, selamat ya, selamat. Engkau telah menjadi orang yang sabar. Dan itu luar biasa.